Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmatnya, limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan kemauan untuk belajar bersama, untuk mengikuti talk show pada pagi hari ini, berdiskusi bersama membahas mengenai agar suami dan istri makin harmonis. Tak lupa sholat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, Rasul kita yang telah mengajarkan kita bagaimana tata cara berislam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang, yang semoga syafaatnya kita dapatkan di hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang pada talk show TMWT. Agar suami dan istri makin harmonis, kita akan bersama-sama membahas, mengulik persoalan ini bersama dengan pakar parenting dari Pak Cahyadita Karyawan dan juga pakar hati dari Ustadz Syatori Abdul Rauf. Kita akan bersama-sama di sini berdiskusi sepanjang kurang lebih 2 jam ini. Baik Bapak Ibu, saya himbau, saya ajak Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua yang mengikuti pagi hari ini, mari ajak teman-temannya yang sudah bergabung juga, yang daftar bersama teman-temannya, diajak, kok belum terlihat di dalam Zoom, ayo diajak untuk ikut, agar kita bisa segera meramaikan kembali nih. Sudah ada 52 partisipan, pasti nanti akan lebih banyak lagi partisipannya. Untuk itu mari Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa ajak-ajak lagi teman-temannya untuk segera bergabung ke dalam Zoom. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa menyalakan kameranya, yang bisa menemani kami di depan, yang bisa menemani kami eh, tatap muka, monggo silahkan bisa menyalakan kameranya juga agar kita bisa saling aktif gitu di dalam Zoom, nanti terasa Masya Allah terlihat, kita terlihat satu sama lain begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, Insya Allah kita akan segera memulai kajian pada pagi hari ini. Silakan siapkan catatan terbaik kita, silakan siapkan niat terbaik kita, fokuskan diri kita, tenangkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyimak materi talk show yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadita Karyawan dan Ustadz Syatori Abdul Rauf. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Cahyadi yang akan menjadi pembicara sekaligus moderator kita pada talk show pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Cah. Assalamualaikum Bang Div. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Cah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Div. Alhamdulillah. Untuk itu, mari kita sapa juga Pak Cah. Ada Ustadz Syatori di sini sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dihya. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Ustadz Satori. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Cahyadi. Di Saya rumah melihat ada apa di wajah mana Ustadz? Cahyadi di wajah Dihya ini. Ah, di rumah Ustadz. Ya, Di rumah apa di mana nih? gimana? Di rumah atau di Ya, betul saya di rumah, maaf. Ya, Alhamdulillah. saya di rumah, Insya Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu, pembicara kita berdua sudah hadir dan sudah siap ini untuk berdiskusi bersama kita. Untuk itu, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan forum kepada Ustadz Cahyadita Karyawan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayah bunda, ikhwan, akhwat, ustadz, ustadzah, semua sahabat
yang saya hormati, yang saya muliakan karena Allah SWT, wabil khusus Ustadz kita semuanya, guru kita Ustadz Syaturi Abdur Rauf. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, memberikan umur yang panjang, kesehatan, keberkahan, sehingga bisa memberikan banyak kemanfaatan untuk umat, untuk kita semuanya. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, obrolan kita pagi hari ini itu sebetulnya serial yang sudah beberapa kali kami adakan bersama dengan Ustadz Syaturi, baik yang sifatnya online maupun offline. Nah, ini ayah bunda juga boleh kalau di antara ayah bunda tertarik dengan tema ini, lalu pengen mengadakan talk show serupa dengan tema yang seperti ini tetapi offline, silakan nanti ajukan ke admin ya, agar nanti kita agendakan. Mangga dari Sabang sampai Merauke ingin mengundang Ustadz Syaturi dengan tema ini, kita nanti siap untuk mengunjungi ayah bunda sekalian, kita sesuaikan dengan jadwal beliau tentu saja. Termasuk teman-teman yang menyimak dari luar negeri, maka kalau ingin secara offline langsung ketemu Ustadz Syaturi, bisa mengundang beliau ya. Ini teman-teman yang ada di Jerman, di Australia, di Jepang, maka yang ingin ngobrol langsung dengan Ustadz Syaturi, nanti boleh mengajukan undangan melalui admin, nanti akan kita atur jadwal dengan beliau. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sebelum nanti kita belajar bersama dengan Ustadz Syaturi, tema kita agar suami dan istri makin harmonis, ini saya ingin memberikan sebuah pengantar sebelum nanti kita belajar bersama dengan Ustadz Syaturi. Yang pertama, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan berumah tangga, kita biasa menghubungkan antara kehidupan pernikahan dan rumah tangga itu dengan cinta. Nah, cinta itu dia punya peluang, punya kesempatan, punya dampak untuk melukai. Tetapi cinta juga punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jadi mencintai itu pasti ada luka. Jangan membayangkan pernikahan itu mulus-mulus saja dan tidak ada lukanya gitu. Kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, jika kita menggunakan tolok ukur orang sekarang, Nabi Ibrahim itu bisa dituduh oleh orang-orang yang belajar di zaman sekarang itu sebagai menimbulkan luka karena beliau meninggalkan istri dan anak bayinya itu di sebuah padang gersang yang tandus nggak ada apa-apa gitu ya. Nah itu mungkin kalau dalam perspektif orang sekarang itu Nabi Ibrahim itu meninggalkan luka. Tetapi karena cinta jugalah maka tidak menjadi luka yang menyakitkan. Justru cinta itu menyembuhkan. Maka Hajar Ismail tumbuh menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah SWT, mentaati Allah SWT, mencintai Allah SWT. Cinta bisa melukai, tapi cinta pula punya kekuatan untuk menyembuhkan. Demikian pula dalam kehidupan suami istri. Cinta itu sangat besar peluangnya untuk melukai. Karena hubungan antara suami dan istri itu beda banget dengan hubungan orang-orang pada umumnya. Kalau kita itu melihat orang lain berlaku nggak sesuai maunya kita gitu, ya kita biasa aja gitu ya. Dia nggak sesuai mauku gitu ya udahlah itu orang lain gitu. Tapi kalau suami istri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita, itu kecewanya jauh lebih berat. Nah itulah sebabnya maka cinta itu memang sangat besar peluangnya, dampaknya untuk melukai itu. Yang kedua, yang perlu saya hantarkan pada kesempatan kali ini bahwa kalau kita bicara harmonis, itu bukan berarti bahwa tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, ya. Bukan begitu yang namanya harmonis. Jadi justru kalau Bapak Ibu membayangkan kita di Indonesia ini ya, Indonesia itu bisa menjadi negara yang harmonis itu bukan karena tidak ada perbedaan, bukan karena tidak ada konflik, bukan karena tidak ada pertengkaran, tapi karena kemampuan kita semuanya
untuk bisa mengelola perbedaan, mengelola konflik, mengelola pertengkaran dengan konstruktif. Di rumah Nabi juga ada konfliknya, tapi Nabi mampu dan pandai untuk mengelola berbagai konflik dan pertengkaran itu. Sehingga sahabatku semuanya, terutama bagi yang belum menikah, jangan pernah membayangkan kalau nanti menikah lalu keluarganya harmonis itu berarti kita nggak akan berantem gitu. Ya pasti berantem karena ada eh, perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan sisi kemanusiaan dan seterusnya. Yang kalau istilahnya Dr. Yusuf Qaradawi itu jangankan manusia yang dilengkapi dengan hawa nafsu. Malaikat yang tidak dikaruniai hawa nafsu saja itu bisa berbeda pandangan ya ketika mereka menemukan atau mereka bersikap terhadap seorang pendosa yang membunuh 100 nyawa yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju tempatnya bertaubat. Malaikat azab mengatakan ini hakku, dia membunuh 100 nyawa dan belum bertaubat. Malaikat rahmat datang, ini hakku karena dia sudah berangkat ke tempat taubat meskipun belum bertaubat. Itu padahal malaikat yang tidak punya nafsu ya, itu aja bisa bisa berbeda pendapat, bisa ikhtilaf, bisa khilaf di dalam memahami sesuatu. Nah, manusia khilafnya itu disertai dengan kecenderungan memiliki nafsu, maka ketika khilaf bisa menimbulkan pertengkaran dan konflik yang hebat. Nah, jadi harmonis itu artinya kita mampu untuk mengelola berbagai perbedaan, berbagai konflik, berbagai pertengkaran itu. Nah, yang ketiga, pengantar dari saya adalah bahwa di dalam kita menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis itu, kita harus memahami bahwa pada dasarnya tidak ada yang namanya pasangan sempurna atau keluarga sempurna. Itu tidak ada. Ya, jadi kita nggak pernah menjadi sempurna. Nah, jadi kesempurnaan kemanusiaan itu justru karena mereka memiliki kekurangan. Tapi kalau kemudian kita memahami kesempurnaan itu artinya bebas dari kekurangan, bebas dari kelemahan, bebas dari cacat, itu tidak bakal ada gitu. Karena kita hanya manusia biasa. Jadi oleh karena itu, keluarga yang harmonis, pernikahan yang harmonis adalah pernikahan yang bertumbuh. Kita terus belajar, berproses menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi anak yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, insya Allah itu yang akan bisa menjadi kunci harmonis kita. Nah, sahabat sekalian, ini eh, pengantar dulu ya dari saya untuk nanti kita ulik bersama dengan guru kita Ustadz Satori. Nah, Ustadz, saya mengawali dari poin tadi ya bahwa kalau menurut Ustadz, benarkah cinta itu memiliki kemampuan untuk melukai dan sekaligus juga punya kemampuan untuk menyembuhkan luka itu? Maka Ustadz mau menyapa peserta terlebih dahulu dan menyambung dengan tema ini. Dipersilakan Ustadz. Eh, Baik, terima kasih Ustaz Cahyadi, eh, guru saya dan guru kita semua insya Allah. Eh, Satu kebahagiaan tersendiri saya tercatat insya Allah menjadi salah satu murid, salah satu santri, salah satu mutarobi Ustaz Cahyadi yang saya mohon status saya sebagai mutakambi ini jangan dihilangkan sampai kapanpun ya Ustaz. Jadi Jazakumullah khairan jazaa atas semua ilmu-ilmu yang sudah tersampaikan kepada saya, kepada kami insya Allah menjadi amal jariah bagi amin. Ustaz. Sekarang Eh, saya yang jadi mutarabinya Ustadz Satori ya. Tuh, gantian-gantian. Ya. Dan tahukah ayah bunda ilmu yang saya sampaikan ini sebenarnya ilmunya Ustaz Cahyadi ini. Jadi saya penyambung lidah ini. Eh, dan kata pepatah santri kalau didawi Pak Yai itu nggak boleh menolak. Sebenarnya saya beratnya apalagi menyampaikan di hadapan guru. Jazakumullah khairan Ustaz Cahyadi Ya, di Ustadz. kesempatan ini. Ya, kesempatan untuk belajar menyampaikan apa yang saya dapatkan dari Ustaz Cahyadi. Ayah Bunda, apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini baik. saya kalau panggil Ayah Bunda, yang belum Ayah Bunda juga itu insya Allah jadi doa. Eh, Amin. Tidak dalam waktu yang lama insya Allah nanti akan Amin. jadi Ayah, jadi Bunda.
Apa yang tadi Ustaz Cahyadi sampaikan itu memang betul ya. Cinta itu kan sebenarnya adanya di hati. Iya, cinta itu amalan hati. Nah, karena cinta adalah amalan hati, iya, hati itu memang punya kesempatan untuk terluka, tapi juga hati itu punya kemampuan untuk mengobati sendiri luka tersebut. Ya, nah, sehingga kalaulah cinta itu ada di dalam hati, ya memang sangat mungkin cinta itu melukai, tapi cinta itu menyembuhkan. Dan itu tidak hanya sekedar cinta, itu semua yang ada kaitannya dengan soal rasa. Kalau adanya di hati, itu memang punya kemampuan untuk melukai hati, tetapi eh, hati itu sendiri yang punya kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi kayak semisal benci itu kan jelas melukai hati. Tapi benci itu sendiri yang bisa membuat hati itu jadi kuat. Ya, orang-orang yang terbiasa dibenci kan lama-kelamaan hatinya justru menjadi kuat. Ya, dia tahan banting gitu karena dia terbiasa dibenci. Jadi memang Ustaz Cahyadi, ayah bunda semuanya itu lebih karena kembali kepada pokok, hati itu bisa terluka, tapi hati punya kemampuan untuk mengobati luka itu sendiri. Hati punya kemampuan untuk mengobati penyakit yang ada di dalamnya. Nah, Tapi pikirin nanti kita makan apa di rumah. Eh, Ustadz, bisa dijelaskan gimana prosedur mekanisme hati menyembuhkan itu, Ustadz? eh, baik, saya mohon izin menyampaikan Oh, mangga, ini. mangga, Ustadz. Ya, sebentar ini. Mudah-mudahan dengan gambaran lewat PPT ini bisa ya lebih jelas ya. Jadi tema kita kan sebenarnya ada kaitan dengan soal menikah ya ayah bunda. Eh ini saya juga manggil ayah Dihya ini insya Allah bentar lagi jadi ayah dia. Iya ini. Eh jadi eh, ini kalau kita bicara soal menikah ya. Ini kalau kita mulai dari A ya istilahnya. Satu pertanyaan, mungkinkah menikah tanpa rencana? Kan kayaknya enggak ya, enggak gitu. Kan bisa kebayang ya Mas Dihya gitu yang ngelihat ada akhwat bersama bapaknya gitu. Terus Mas Dihya mendekati, Pak, ini putri bapak ya? Iya. Ini saya kok tertarik sama putri bapak ini. Boleh nggak saya menikahi putri bapak sekarang ya Pak? Oh, gumparan dunia kalau seandainya seperti itu. Jadi memang menikah itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan rencana. Nah, kalau memang menikah itu terjadi karena rencana, maka sebenarnya yang kemudian kita kembali pada diri kita ya Bunda adalah sebenarnya ada nggak eh, rencana yang lebih baik dari menikah? Iya, dalam hidup kita ini ada nggak rencana yang lebih baik dari menikah? Semua orang bisa berencana menikah. Tapi kan pertanyaannya, ada nggak yang lebih baik untuk kita rencanakan yang lebih baik dari menikah? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Apa itu? Kalau kita kembali kepada hakikat kita yang hidup di dunia ini cuma sementara, maka kita akan menemukan fakta, iya, tidak ada rencana yang terbaik dalam hidup kita melebihi husnul khatimah. Ya, saya yakin kita semua sepakat. Tidak ada rencana yang lebih baik melebihi husnul khatimah. Sedemikian terbaiknya sampai-sampai kita melihat apapun rencana hidup kita, itu kan sebenarnya dalam rangka husnul khatimah. I- saya yakin orang-orang yang betul-betul faham tentang hakikat hidup di dunia, kalaupun berencana kaya, itu tidak titik, tapi lanjutannya setelah itu saya bisa husnul khatimah. Ya, orang yang betul-betul kayis kalau dalam bahasa Nabi yang cerdas itu adalah dia berencana apapun tetapi lanjutannya adalah ke husnul khatimah.
Berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kan dalam rangka husnul khatimah. Termasuk kalau seandainya kita kembali kepada hakikat kita yang eh, memang ada amal bernama menikah, bernama berkeluarga, maka jawabannya tidak ada niatan bagi siapapun menikah kecuali untuk husnul khatimah. Tapi ini kan bisa jadi, ya, bisa menjadi. Ini awal. Ya, saya nggak tahu apakah ini memang sebuah kesalahan, tapi kan sebenarnya iya juga ya. Banyak orang yang menikah itu pikirannya apa, Bapak Ibu? Sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, kalau sakinah, mawaddah, dan rahmah kan kita bisa membayangkan bagaimana Ibunda Asiyah yang punya suami Fir'aun. Kan kita nggak ngebayangin beliau dalam rumah tangganya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, karena itu sebenarnya harusnya kembali kepada hakikat hidup. Hidup ini untuk husnul khatimah berarti iya, eh ya semua kita sepertinya terlanjur ya. Eh, Boleh acung tangan siapa yang dulu menikah. Ketika ditanya kenapa menikah biar husnul khatimah gitu. Kayaknya Nggak ada. nggak ada. Nah, insya Allah ada nanti Mas Dihya ya. Amin. Wah, mantap betul Mas Dihya. Mas Dihya, kenapa menikah? Biar husnul khotimah. Wah, itu mantap Masya Mas Dihya. Allah. Ya, karena memang sebenarnya ruh kita kan hidup kita ini untuk apa lagi kalau tidak untuk husnul khotimah. Nah, karena itu kaitan tadi dengan soal rasa ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu kan seni. Iya, menikah itu sebenarnya seni. Iya, seni apa Mas Dihya? Seni merasa. Iya. Jadi menikah itu betul-betul pekerjaan seni. Jadi seni merasa. Ya, di mana letak seninya? Ya, ternyata letak seninya adalah seni merasa sebelum merasakan. Ini seni merasa sebelum merasakan. Nah, banyak orang yang berorientasi pada merasakan, tidak berorientasi pada merasa. Nah, ini problemnya. Ya, ini problemnya. Jadi mereka itu hanya tahu rasa kalau sudah merasakan. Padahal sebenarnya kita bisa merasa tanpa harus merasakan. Merasakan. Jadi kalau seandainya rumah tangga itu dikaitkan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka menikah itu adalah seni merasa sakinah sebelum merasakan sakinah. Seni merasa mawaddah sebelum merasakan mawaddah. Seni merasa rahmah sebelum merasakan rahmah. Nah, sehingga sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebenarnya adalah sebelum menikah, bukan pada saat menikah. Ih, Jadi, kalau orang yang paham tentang seni menikah ya, pas menikah gitu ya, Mas Dih, ya kan doanya semoga sakinah, mawaddah, Hmm. dan rahmah. Iya, itu 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 doa pelecehan sebenarnya. Hmm. Lah, Bang sudah sakinah kok. Iya, Bang sudah mawadah. Kan memang sakinah itu sebelum menikah, mawadah itu sebelum menikah, rahmah itu sebelum menikah. Nah, kalau sebelum menikah, berarti pada saat menikah, nah disitulah kesempatan untuk merasakan. Iya, merasakan sakinah yang sebenarnya, mawadah yang sebenarnya, dan rahmah yang sebenarnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada orang yang belum merasa sakinah, iya. Terus dia menikah, sampai kapanpun dia tidak akan bisa merasakan apa itu sakinah. Karena sakinah itu belum pernah dia rasa. Ya, sesuatu yang belum pernah dirasa tidak akan pernah dirasakan. Iya. Nah, itu bagian dari seni menikah tadi, ya. Nah, ini yang kemudian kalau bicara soal rasa, iya. Kenapa doa orang menikah itu, ya doa yang dituntunkan oleh Nabi kan bukan semoga samawa, bukan. Tapi doanya kan barokallahu laka wa barokah alaika. Baik. Barokah semoga Allah memberkahi laka untukmu pakai la. Nah, kalau pakai la, iya, itu sepakat para ahli bahasa artinya adalah kepada hal-hal yang menyenangkan. Laka. Nah, tapi kan diulang wa barokah juga, tapi lanjutannya alaika, alaika. Nah, kalau alaika itu konotasinya hal-hal yang menyusahkan. Dan betul tadi Ustaz Cahyadi mengatakan menikah itu tidak akan mungkin isinya hanya menyenangkan. Pasti akan ada yang menyusahkan. Jadi doa itu sudah
sudah memberitahukan kepada kita, iya, sudah memberitahukan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau eh, mau mau dijabarkan barokallahu laka wa baraka alaika itu ya udah siap-siap senang, siap-siap susah. Tetapi di dalam senang dan susah itu pasti ada berkah. Nah, soal berkah, nah itu nanti sangat tergantung. Senangnya senang yang mana? Karena nanti senang itu ada dua, ada senang dunia, ada senang akhirat. Iya. Nah, senang dunia itu kalau pernikahan ya pasangannya menarik, memikat, itu kan senang dunia. Iya, senang dunia. Menyenangkan ya secara dunia. Nah, tetapi kan sebenarnya juga ada senang akhirat. Iya, ada senang akhirat. Nah, senang akhirat itu semisal ya, eh, menjumpai suaminya semisal ya, ilmunya banyak. Nah, kan senang. Tapi kan arahnya ya Allah, terima kasih Engkau sudah berikan kepada saya istri yang ilmunya banyak ya. Bayangkan istrinya itu di pesantren kan, Mas Dihya nanti nggak usah ngajarin fikih Mas Dihya. Sudah tahu banyak ini. Itu kan meringankan tanggung jawab nanti Mas Dihya ya. Saya nggak perlu lagi ngajarin soal bagaimana khaid. Oh, karena ilmu khaid itu ilmu yang susah loh Mas Dihya. Nah, terus Mas Dihya seneng gitu. Itu kan seneng akhirat. Iya, itu seneng akhirat. Nah, sebagaimana juga dalam pernikahan pasti ada susahnya. Ada susah dunia dan ada susah akhirat. Iya, ada susah dunia, ada susah akhirat. Nah, itu pasti ada. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang rahmati Allah, kemana arah senang dan susahnya kita di dalam pernikahan? Nah, kalau dikaitkan dengan husnul khatimah, ya, maka sebenarnya menikah adalah amal dunia yang terus berlanjut sampai akhirat. Nah, kalau kita ingin menikah adalah amal dunia yang terus berlanjut sampai akhirat, ya, kan kita tidak ingin menikah hanya di dunia kan. Kita ingin pernikahan itu menjadi pernikahan yang abadi sampai di akhirat nanti. Dan dari gambaran ini, maka sebenarnya sederhana. Ya. Kita harus punya prinsip menikah dari dunia untuk akhirat. Iya, ini prinsip. Iya. Bagi siapapun ya, termasuk kalau yang sudah terlanjur menikah ya, merevisi bahwa menikah itu dari dunia untuk akhirat. Nah, berarti kalau begitu, Bapak Ibu, menikah adalah upaya menghadirkan rasa akhirat dalam setiap rasa dunia kita. Iya. Dan itu diungkapkan oleh Nabi dengan bahasa yang sangat simpel, sangat singkat, iya, tapi nyata adanya, yaitu baiti jannah. Rumahku adalah surgaku. Apakah ungkapan Rasul ini tekstual? Enggak. Ya, wah, rumahku surgaku. Berarti rumah Rasulullah itu berhiaskan emas intan berlian? Enggak. Ya, dipenuhi dengan makanan-makanan yang lezat? Enggak. Terus kalau begitu Rasul mengatakan baiti jannati itu ada dalam rasa. Rumahku itu terasa surga bagiku. Jadi surganya itu ada di dalam rasa. Kalau surga sudah ada di dalam rasa, ya udah ngelihat apapun, ya di keluarga, di rumah tangga, ya rasanya rasa surga. Jadi walaupun misalnya para suami ya ngelihat di meja makan nggak ada makanan, itu rasanya rasa apa para suami? Rasanya rasa Rasa surga, lapar. rasa apa? Rasa lapar yang kemudian terasa surga. Makanya Rasul ketika nanya Aisyah itu ya, Aisyah apakah ada sarapan? Kata Aisyah nggak ada. Ya udah saya puasa. Nah itu kan berarti lapar rasa surga. Surganya adalah puasa. Eh sementara itu dulu Ustaz Hadi. Nanti saya ada Masya gambaran Allah. tentang cinta Ya, ya. ya, 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 ya. Monggo Ustaz Luar Cahya. biasa ya, teman-teman sekalian. Cuplikan bagaimana kita itu merasa sebelum merasakan. Ini ilmu tingkat tinggi. Dan kita harus terus-menerus belajar untuk eh, merasa itu tadi ya, teman-teman sekalian. Jadi orang, makanya kalau yang di luar sana ya, saat Satori, kalau yang teman-teman yang belum berkesempatan ngaji, belum berkesempatan dekat dengan Islam itu, mereka harus merasakan dulu gitu. Makanya kemudian muncullah fenomena-fenomena
pacaran. ganti-ganti pacar, ganti-ganti pasangan gitu karena merasakan dulu gitu. Padahal merasa dulu sebelum merasakan dan ujungnya tadi merasakan akhirat dulu. Merasa bahwa kita itu merasa surga sebelum nanti betul-betul merasakan surganya itu sendiri di akhirat. Rasa surga ini kalau istilah orang sekarang POV, Ustaz Satori, point of Hmm. view. Jadi kalau di Nah, apa namanya di Instagram, di TikTok gitu ya, orang-orang suka membuat konten itu POV, POV. Jadi ini teman-teman sekarang harus mengubah POV-nya ya. Jadi POV kita itu surga dunia itu kita jangan membayangkan bahwa tadi terhidang sangat banyak makanan, sangat banyak fasilitas gitu ya. Kalau zaman saya Ustadz Satori nikah gitu, kita nggak mikir rumah Ustadz ya. Jadi kita dulu nikah itu ya nikah gitu aja. Nggak mikir rumah, nggak mikir kendaraan, nggak mikir fasilitas gitu. Ustadz Satori nikah juga nggak punya rumah, saya nikah juga nggak punya rumah gitu ya. Sampai kalau saya belasan tahun baru punya rumah, kita juga tidak pernah gelisah. Oh, ini kok nikah sudah kalau misalnya seandainya kita itu bayangin baiti janati rumahku surgaku itu semata-mata fasilitas gitu. Wah, ini surganya rumahnya harus bagus, kendaraannya bagus. Wah, kita kalau begitu caranya tersiksa kita. Nah, tadi makanya kata Ustaz Sarwi, kita pulang nih ke rumah. Kalau Nabi nanya sama Aisyah, Aisyah adakah makanan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa gitu ya. Kalau bapak-bapak zaman sekarang pulang ke rumah, eh Dede, ada nggak makanan di rumah? Nggak ada, Bang. Ya udah kalau gitu aku jajan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan eh, apa rasa kita gitu, rasa merasakan, merasa sebelum merasakan. Masya Allah ya, teman-teman sekalian. Silakan ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bagian demi bagian ini eh, supaya nanti nggak lupa teman-teman pengen nanya sesuatu biar nanti nggak lupa ya pertanyaannya ditulis dulu di kolom chat nanti biar dijawab Ustadz Saturi di akhir sesi. Baik, sekarang kita berlanjut. Jadi pada contoh ketika seseorang istri ya Ustadz itu bayangin tuh aku itu pengen dibahagiakan itu POV-nya orang sekarang Ustadz. Menikah kenapa? Aku pengen dibahagiakan, aku pengen bahagia, aku kan berhak bahagia itu POV-nya. Tapi dengan kebahagiaan yang harus dirasakan sekarang tadi itu. Jadi dia membayangkan bahagia itu artinya kamu harus sudah punya rumah dulu sebelum kita menikah. Kamu harus sudah punya mobil dulu, kamu punya investasi dulu, gitu-gitu. Nah, begitu ternyata realitas kehidupannya nggak kayak begitu, lah itu melukai, itu menyakiti gitu. Ternyata suamiku tidak seperti harapanku, ternyata suamiku tidak sesuai ekspektasiku. Demikian juga para ikhwan setelah menikah, dia menjumpai istrinya kok ternyata kayak begini. Aku kira menikah itu menyenangkan. Ternyata istriku nggak mau masak, istriku nggak mau nyetrika, istriku nggak mau bersih-bersih rumah gitu. Ternyata setelah menikah tambah pekerjaanku. Dulu aku kira kalau aku menikah itu aku dimasakin, kamarku dibersihin. Ternyata aku semua yang harus melakukannya. Nah, dia merasa sakit hati dengan itu. Nah, gimana ini, Sat? Mengelola rasa kecewa, rasa sakit hati yang muncul dari orang-orang yang sebetulnya itu saling mencinta dalam pernikahan itu. Maka, Ustaz. bahagia ya. Jadi betul tadi kata Ustaz ya, Cahyadi, bahagia itu kan rasa. Nah, kalau bahagia itu rasa, ya adanya di dalam, bukan di luar. Iya. Jadi merasa bahagia, ya memang kan sudah jadi rasa. Ya, sudah jadi rasanya. Ya, rasanya saya bahagia. Nah, sehingga memang kata bahagia itu, nah ini juga eh, apa sih pengertian bahagia itu? Nah, ini yang mungkin perlu dipegangi juga. Bahagia itu kan artinya adalah tidak adanya ketidakbahagiaan. Iya, itulah pengertian bahagia. Tidak adanya ketidakbahagiaan. Iya. Jadi orang itu akan bahagia kalau hal-hal yang membuat dia tidak bahagia itu nggak ada. Nah sekarang kita harus cari apa yang membuat orang itu tidak bahagia. Iya, yang membuat orang tidak bahagia itu kan karena kecewa gitu ya. Iya. Maka kalau kecewa kan otomatis dia menjadi tidak bahagia. Nah, maka sebenarnya hal yang paling penting di dalam soal bahagia itu adalah kita tahu bahwa
hal-hal yang tidak membuat kita tidak bahagia itu kan sebenarnya adanya di luar diri kita. Ya, adanya di luar diri kita. Tidak mungkin orang itu kecewa kecuali karena dia merasa dikecewakan. Tadi Ustaz Cahyadi mengatakan, saya kecewa. Nah, kan rasanya nggak mungkin kecewa itu terjadi dengan sendirinya. Dan ini memang desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, segala rasa yang baik itu sudah ada di dalam diri kita. Segala rasa yang buruk itu sebenarnya adanya di luar diri kita. Ya, kita terlahir itu sebagai sosok yang bahagia. Nah, kecewa seperti yang tadi kita sampaikan itu kan bukan ada di dalam diri kita, ya, di luar diri kita. Ya, bukti bahwa kecewa itu ada di luar diri kita, kita tidak akan mungkin kecewa kecuali ketika kita dikecewakan. Nah, itu tanda bahwa kecewa itu adanya di luar. Nah, atas dasar ini maka sebenarnya kita tidak perlu bahagia, nunggu dibahagiakan, mau bahagia sudah ada di dalam diri kita. Iya, sudah ada di dalam diri kita. Nah, sehingga semangat kita ya, di dalam apapun ya, masyarakat apalagi berkeluarga adalah bukan menunggu dibahagiakan, tetapi justru saya merasa butuh untuk membahagiakan. Nah, bahagia yang sesungguhnya adalah bahagia yang kita rasakan pada saat kita membahagiakan, bukan pada saat kita dibahagiakan. Karena kalau bahagia kita nunggu dibahagiakan, kan bahagianya di luar. Kita tidak bisa mengendalikan bahagia itu karena bahagianya di luar. Tapi kalau orang bahagia dengan cara membahagiakan, maka bahagia itu sudah ada pada dirinya. Dan satu lagi ayah bunda, bahagia itu punya karakter. Punya tabiat. Tabiat bahagia itu tidak bisa dinikmati sendirian. Bahagia itu nggak mungkin bisa dinikmati sendirian. Bahagia itu hanya akan bisa dinikmati bersama yang lain. Bersama yang lain. Karena kalau seandainya ada orang yang bahagia sendirian, iya, itu bahagia yang aneh sekaligus mencurigakan. Kenapa aneh? Kenapa mencurigakan? Orang kalau bahagia, ya Bunda, itu cenderungnya senyum atau manyun? Senyum kan? Ya, orang yang bahagia itu cenderungnya senyum. Maka ayah bunda bisa bayangkan kalau ada orang dari tadi senyum sendirian, kan itu senyum yang aneh, senyum yang mencurigakan. Kok bisa dia senyum sendirian? Nah, karena itu orang yang bahagia, bahagia dalam arti yang sesungguhnya adalah dia ingin kehadirannya dimanapun menjadi kehadiran yang membahagiakan orang yang ada di sekelilingnya. Dia tidak akan pernah menunggu dibahagiakan, apalagi menuntut dibahagiakan. Enggak, karena dia tahu betul tabiat bahagia itu sudah melekat pada diri kita. Karena ada pada diri kita, maka kita justru ingin membagikan kebahagiaan itu ke orang lain, terutama membagikan kebahagiaan itu kepada orang yang hidupnya tidak bahagia. Dan tahukah kita orang yang hidupnya tidak bahagia siapa? Orang yang hidupnya tidak bahagia adalah orang yang membenci kita. Hmm. Orang yang Iya, membenci iya. kita adalah orang yang hidupnya tidak bahagia. Maka kalau seandainya kita adalah orang yang bahagia, justru orang yang membenci kita adalah orang yang paling berhak untuk kita bahagiakan. Iya, Itu kalau kita kaya biar, bahagia. biar dia bahagia Ustaz ya, karena dia Iya, orangnya tidak bahagia gitu, iya, Masya Allah ya. iya. Jadi kalau misalnya istri kita itu nggak bahagia bersama kita atau membenci kita, justru dia harus kita bahagiakan, jangan dijauhi Ustaz ya. Betul, Masya betul. Allah, Betul. Orang yang paling membutuhkan bahagia adalah orang yang membenci kita. Masya Allah. Orang yang paling membutuhkan cinta kita adalah orang yang paling sulit untuk kita cintai. Ya, 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 ya. Jadi kalau sudah terlanjur nih Ustaz ya dari kan kalau umumnya kita Ustaz ya umumnya pada umumnya kita gitu itu kalau misalnya seorang istri merasa tidak dicintai oleh suaminya dia pasti akan sakit hati banget itu ya Allah pengorbananku sia-sia aku sudah memberikan semuanya ternyata aku diperlakukan seperti ini bahkan dia ternyata tidak mencintai aku. Nah, misalnya gitu, ternyata dia malah berlaku jahat kepada aku gitu. Jadi pada titik seperti itu apa yang seharusnya dilakukan Ustaz? Ini kan pada umumnya orang itu
praktisnya kemudian udahlah eh, cerai aja. Nah, seperti itu, Zat. Jadi harusnya gimana itu? Baik, terima kasih Ustaz Jayadi. Jadi nyambung ini dengan PPT-nya ya. Jadi kan sebenarnya menikah itu adalah menghadirkan rasa akhirat, iya, di kehidupan rumah tangga. Nah, gimana caranya menemukan rasa akhirat di dalam rumah tangga? Nah, kita angkat satu contoh rasa yang Hmm, ada dalam hidup kita yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jahyadi, yaitu rasa cinta. hmm, Ya, rasa cinta. Cinta itu kan rasa. Nah, maka sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah cinta kita itu rasa akhirat atau rasa dunia. Itu sebenarnya hmm. kuncinya. Ya, ya, Jadi ya. kalau cintanya rasa dunia ya udah pasti nanti Selesai hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan dunia. dunia, bukan Ya, ya, hitung-hitungan ya. akhirat. Nah, sekarang Masya Allah. persoalannya cinta akhirat itu seperti apa gitu. Nah, Hmm, ini yang hmm, kita hmm. ingin bahas. Karena eh, ini kan kayak sudah jadi apa ya? Ya kata temen sih cinta itu kayak sudah jadi Tuhan nih. Hmm, hmm, Mana hmm. mungkin saya bisa mempertahankan pernikahan tanpa cinta? Iya, saya sudah tidak lagi bisa mempertahankan pernikahan. Memang sudah tidak ada cinta itu kan seolah-olah cinta menjadi penentu. Iya, penentu bahagia tidaknya pernikahan, ya penentu berlanjut atau tidaknya pernikahan. Nah, maka mungkinkah menikah tanpa cinta? Nah, cinta, ini bicara soal cinta. Sebenarnya, Bapak Ibu, cinta apa yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan? Cinta yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan adalah cinta yang tulus. Iya. Jadi ini yang kemudian kita ingin. Ini masih pakai bahasa dunia ya. Karena Ya, tulus ya, kan ya. memang bahasa dunia. Ya, jadi ini kita nggak akhirat-akhirat banget. Karena semua orang kan pengen cinta yang tulus. Betul lah ya Bunda. Semua kita ingin cinta suami kita tulus, ya, cinta istri kita tulus itu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan. Ya, ini pertanyaan. Sudah tuluskah cinta kita kepada pasangan? Hmm, Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan cinta yang tulus dari pasangan kalau kita sendiri belum tulus. tulus. Nah, Ya, kita ya, ya, pengen ya. cek sekarang. Boleh ayah bunda kita sama-sama ngecek ini. Cinta kita kepada pasangan sudah tulus atau belum nih? Ini yang untung Mas Dihya ini belum Hmm, tapi sudah tahu bagaimana cinta yang tulus. Masya Allah. Sudah tuluskah cinta kita kepada pasangan? Ya, semua kita pasti GR, udah. Nah, tapi kita coba buktikan. Saya tidak dalam posisi suudzon Bapak Ibu. Ya, saya tidak suudzon kepada Bapak Ibu. Eh, jadi cinta saya bisa, walaupun ini belum simulasinya belum ya, tapi saya bisa memastikan kalau cinta Bapak, cinta ayah, cinta ibu, cinta suami, cinta istri nggak tulus. Saya tidak suudzon, tapi selalu yakin. Masya Allah. Mari kita buktikan ya Bapak Ibu. Ini bicara soal tulus. Apa sih tulus itu? Iya, tulus itu kan diartikan ya, memberi dan tidak berharap dibalas. Iya, itu sering diartikan sebagai tulus. Memberi, tidak berharap Itu dibalas. istilahnya bagai sang surya menyinari dunia saja. Betul, betul, betul. Jadi, apa yang kita simpulkan saat tetangga mengirim mengirim balas hadiah untuk kita? Apa yang kita simpulkan? Beliau membalas. Nah, sebenarnya kalau kita menyimpulkan beliau membalas, ya, jadi kita beri hadiah, terus tetangga memberi kita hadiah, dan kita menyimpulkan bahwa ini tetangga membalas. Nah, kata membalas itu menunjukkan kita tulus nggak? Enggak. 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 Karena kita menyebut membalas. Nah, karena itu kita perlu memastikan sebenarnya hakikat tulus itu apa. Tidak berharap diberi atau berharap tidak diberi. Mana yang lebih jelas tulusnya? Tidak berharap diberi atau berharap tidak diberi? Berharap tidak Berharap diberi. berharap tidak diberi. Itu tulus yang jelas ya. Tulus itu kalau tidak berharap diberi itu kan masih abu-abu. Tapi kalau berharap tidak diberi, inilah tulus yang sesungguhnya. Nah, kita kaitkan sekarang dengan jadi tulus itu kan memberi dan berharap tidak diberi. Inilah Diberi. tulus. Memberi dan berharap, betul-betul berharap tidak diberi. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai tulus. Nah, kita kaitkan sekarang dengan
tulus dalam cinta. Berarti tulus dalam cinta artinya apa? Cinta itu kan Tidak. memberi. Memberi cinta. Berarti tulus dalam cinta, mencintai dan berharap tidak dicintai. Betul, Bapak Ibu? Betul. Ada yang protes? Berat katanya Ustadz, berat ini berat. Nah, yang protes ini kan berarti nggak tulus. Buat apa saya mencintai kalau tidak dicintai? Tidak dicintai. Itu tulus nggak? Enggak. Itu kan sama dengan orang mengatakan, buat apa saya memberi kalau saya Kalau tidak tidak diberi diberi? balasan. Jadi memang sepertinya memang aroma cintanya memang belum tulus. Tulus. Ya, tapi kan memang betul, buat apa mencintai berharap tidak dicintai. Nah, ini juga yang sering membuat dalam rumah tangga itu cekcok adalah karena terburu-buru menyimpulkan. Ini kalau kita Iya. perhatikan kan itu ujungnya koma loh Bapak Ibu. Bukan titik. Nah, kalau koma kan berarti ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Agar orang yang kita cintai, mencintai kita bukan karena kita mencintainya. Ya. Karena sebenarnya kita juga nggak enak diberi karena kita sudah memberi duluan. Kan nggak enak sebenarnya. Kalau saya memberi itu ya memang ini amal saya, kok beliau memberi lagi ke saya. Itu aslinya kalau orang tulus itu nggak suka. Ya, saya nggak berharap diberi kok saya memang betul-betul memberi. Itu pasti nggak enak kalau orang yang betul-betul tulus. Maka orang yang tulus cintanya, iya, memang agar orang yang kita cintai mencintai kita bukan karena kita mencintainya. Ini juga masih koma. Nah ini nanti, iya, puncaknya adalah tapi karena mendapatkan karunia cinta dari Allah untuk mencintai kita. Ya, beliau mendapatkan cinta dari Allah untuk mencintai kita. Nah, inilah hakikat tulus di dalam cinta. Jadi, waktu kita eh, mencintai mencintai pasangan kita, itu sebenarnya kita sedang mengungkapkan cinta Allah yang Allah titipkan kepada kita. Iya, iya, Sebagaimana iya, iya, kalau iya. seandainya pasangan kita mencintai kita, yang kita rasakan itu cintanya pasangan kita atau cintanya Allah, Bapak Ibu, cintanya Allah. Karena tidak akan mungkin pasangan kita mencintai kita kecuali karena izin dari Allah. Jadi yang kita rasakan adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau seandainya ternyata pasangan kita tidak mencintai kita? Justru di dalam tidak cintanya pasangan kita ada cinta Allah yang lebih dalam, Masya Allah. melebihi cinta dari pasangan hidup kita. Jadi nggak ada masalah kalau seandainya pasangan kita mencintai atau tidak mencintai. Cintanya pasangan kita adalah cinta Allah. Tidak cintanya dia adalah cinta Allah yang jauh lebih. Ini kata Mbak Dokter Ririn ini berat katanya. Kudu ikhlas, oh berat ini berat kata-kata Mbak Inayah juga ini ya, Masya Allah. Jadi kalau bahasa saya, bahasa orang sekarang saat ya, itu yang diceritakan Ustadz Satori, ada orang suami istri, eh, aku mencintai dia dan aku berharap dia mencintai aku gitu. Nah itu dalam bahasa orang sekarang namanya cinta yang transaksional Ustadz ya. Ah, ya. Jadi kita mengadakan transaksi ini Jual seolah beli ya. transaksional. Ini mungkin Jual karena beli. jual beli ya, karena sudah terbiasa dalam dunia politik, Ustadz, transaksional politiknya. Jadi lu jual gue beli gitu. Kamu aku mencintai kamu ya kamu nyintai aku dong gitu ya. Kayak tadi ngasih tetangga ini kalau kita eh, cermati perumpamannya Ustadz Satori tadi kita malu ya. Misalnya contohnya gini nih. Misalnya saya bertetangga dengan Ustadz Satori. Terus kemudian di rumah saya ada makanan, buah-buahan gitu. Terus saya antar ke rumah Ustadz Satori gitu. Terus saya tunggu ini sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ustadz Satori nggak ngasih apa-apa ke saya. Terus saya mikir, ya Ustadz Satori, saya ngasih keluarga dia ya harusnya dia ngasih saya dong. Masa dia nggak ngasih sama saya gitu. Nah, ini kan transaksional ya. Jadi kan tindakan seperti itu dengan cepat kita mesti akan mengatakan memalukan gitu. Kalau contohnya adalah beri memberi kayak tadi itu. Saya ngasih seseorang gitu dan kemudian saya berharap dia juga ngasih saya. Itu mudah ya kita memahami. Wah, memalukan itu tindakan kayak gitu gitu. Tapi begitu kita aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga kita ternyata berat ya.
Mbak Ririn ya, Mbak Inaya, berat ini. Jadi begitu, Itu sebenarnya lebih kepada cinta mana yang kita inginkan ya, cinta dunia hmm, atau cinta akhirat. ya, 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 ya. Iya, Cinta dunia atau cinta akhirat itu iya, poinnya yang di situ ya, transaksional teman-teman itu kan sekalian. sebenarnya cinta dunia. Dunia, betul, Nah, Ustaz. kalau Ya. cinta akhirat nggak bisa dibeli oleh dunia, terlalu murah cinta Terlalu akhirat murah, luar dibandingkan biasa, cinta betul. dunia. Ini ada pertanyaan dari Mbak Reni ini, Ustaz ya, Reni Wahyuni, merasa sakinah dan lain-lainnya sebelum menikah. Itu waktunya kapan spesifiknya, Ustaz? Jika saat menikah sudah seharusnya merasa sakinah, mawaddah warahmah. Jadi kapan itu Kak, kita harus sudah mulai bisa merasa sakinah? Ini kalau Ustaz tadi bilang ini sebelum menikah, itu kapan, Ustaz? Iya, sakinah itu kan artinya tenang ya. Dan tenang itu kan eh, tidak dipatok harus menikah dulu kan. Menikahi, maaf, sakinah itu hak semua orang. Persisnya hak orang yang beriman. Ya, karena Allah memang menjanjikan sakinah itu kan atas dasar iman. Ya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Mukminin. Ya, dialah Allah di surat Al-Fatah itu ayat keempat. Dialah Allah yang anzalas sakinah, menurunkan sakinah. Ya, menurunkan artinya kan meletakkan sakinah fi qulubil mu'minin, langsung di hati orang yang beriman. Beriman. Ya, langsung di hati orang yang beriman. Jadi bahasanya di hati orang yang beriman. Bukan orang yang beriman yang sudah menikah, enggak. Hmm. Berarti beriman itu ya, ya kayak Mas Dihya itu berhak untuk mendapatkan as-sakinah walau belum menikah, karena emang disandarkannya kepada iman. Dan kita kan iman sebelum menikah. Nah, otomatis berarti sakinah juga sudah tergenggam sebelum menikah, karena syarat sakinah itu bukan menikah. Iya. Nah, ini juga mungkin ada bahasa yang salah ya, memahami yang salah. Kata sakinah itu kan sebenarnya diambil dari kata litas kunu ilaiha. Ilaiha. Ya. Nah, terus lanjutannya waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Orang Indonesia kan suka utak-atik ya, litas kunu berarti sakinah, mawaddah dan Hmm. rahmah. Adanya jadi idiom samawa. Nah, padahal itu kan litas kunu ilaiha agar engkau mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan. Nah, mendapatkan ketenangan kan berarti ada yang memberi ketenangan itu. Nah, kalau ada Hmm. yang bisa memberi ketenangan, kenapa kita nggak bisa memberikan ketenangan itu ke orang lain? Maka sebenarnya kata sakinah di situ harus diartikan memberi ketenangan kepada pasangannya. Nah, kalau memberi ketenangan kepada pasangannya kan berarti harus sudah Hmm. ada sebelum menikah. Karena kalau belum menikah, belum punya sakinah, ya terus menikah, nah sakinah yang mana yang bisa diberikan? Hmm. Jadi sakinah itu memang harus sudah ada di dalam diri, dan itu Fakidu diperoleh. syai' la yu'tih, Ustaz ya. Ya, betul. Ya, betul. Nah, sakinah yang sesungguhnya ya karena dasarnya iman adalah sakinah ma'allah. Tenang bersama Allah. Allah. Iya, Tenang iya, iya. bersama Allah. Nah, ini yang kita belum teruji. Ya. Kadang kan kita iman kalau Allah itu maha memberi rezeki. Uang kita dari Allah. Hmm. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya kita bepergian keluar kota, Bapak Ibu, 3 atau 4 hari bawa uang di dompet itu 3 juta, di ATM 40 juta, kira-kira tenang nggak Bapak Ibu? Bepergian Hmm. 3 4 hari, tenang kan? Ya, kalau mau makan tinggal cari lapar, tinggal cari warung makan kan, nginep cari hotel, pergi ke tempat harus cepat, tinggal sewa kendaraan. Bayangkan di hari yang kedua yang rencananya 3 hari, hari yang kedua uangnya hilang, sedompet-dompetnya, se-ATM-ATM-nya, se-HP-HP-nya, setas-tasnya. Pertanyaannya, kita tetap tenang atau hilang tenang? Hilang tenang. Hilang tenang kenapa? Sumber ketenangannya hilang. Padahal kita tahu uang itu dari Allah. Iya, rezeki kita dari Allah, dan pada saat uang kita hilang, itu Allahnya ikut hilang nggak? Enggak. Nah, nah, lantas kenapa? Allahnya kan masih ada. Nah, itu memang pertanda kan memang kita sakinahnya bukan Allah, tapi ma'a duit. Ya, sakinahnya ma'a ghairillah. Nah, itu yang memang harus harus diikhtiarkan. Ya, bagaimana ketenangan bersama Allah itu memang sudah hadir sebelum menikah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini semuanya memang babnya itu orientasi kita ya teman-teman sekalian. Jadi
seringkali tanpa kita sadari, orientasi itu memang terlalu menyandarkan sumber ketenangan itu kepada hal-hal yang sifatnya sangat duniawi. Ya, Eh, betul. Kita tenang ketika bepergian, ada duit, entah duitnya cash atau cashless ya, ada di Hmm. kris kita gitu, atau di Hmm. ATM kita gitu. Tapi begitu kemudian eh, sumber ketenangannya itu semata-mata duniawi, begitu dia hilang, ya betul hilang tenang kita, nggak ada sakinah itu. Oh, bingung ya di rumah itu. Oh, udah nggak ada beras, sudah nggak ada gula. Nah, itu sumber ketenangannya beras, Ustaz. Sumber ketenangannya isi kulkas gitu ya. Sumber ketenangan gitu. Jadi memang sangat duniawi gitu. Lah ini ada pertanyaan menarik Ustaz dari Muhammad Taufik ya. Saat menikah kami ikut membuatkan akad nikah dalam perjuangan dakwah nanti. Membuatkan. Ini kayaknya yang menikah orang lain ya. Ini Muhammad Taufik ini terlibat membuatkan akad nikah dalam perjuangan dakwah di keluarga itu gitu ya. Dalam kehidupan yang panjang dengan anak yang sekarang sudah ada tiga, ternyata akadnya luntur untuk berjuang dakwah bersama saat bergabung eh, jadi saat awal dulu gitu. Jadi bagaimana cara menanggulangi kondisi para aktivis dakwah seperti ini yang mengalami gradasi semangat gitu. Kira-kira dulu awalnya semangat Islam, semangat mau dakwah, mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan keislaman gitu kira-kira Ustaz ya. Tapi seiring perjalanan waktu, mulai ada satu anak, dua anak, tiga anak gitu, lalu kemudian mulai luntur. Nah, itu pertanyaannya. Gimana tuh caranya Ustaz? Eh, Luntur itu salah satu di antara keduanya bisa jadi ya saja ya dia. Hmm, Atau ya, mungkin ya, dua-duanya ya, ya. betul, betul, ya. Ya, Hmm, atau bisa jadi salah satunya. Yang eh, kalau dua-duanya kan nggak akan ada problem ya ya, sama sudah kompak, sudah kompak. kontak. Iya. Nah, yang jadi problem adalah kalau kemudian salah satunya. Sebenarnya soal semangat itu kan kitanya. Iya, Allah tidak akan melihat seberapa pengaruh orang lain di dalam langkah-langkah langkah-langkah kita. Ya, artinya kemudian itu bisa jadi ujian istiqomah ya untuk menjadikan amal yang tadinya bareng kemudian ya bahasa lainnya pecah kongsi kan ya. Hmm, Nah, tapi kalau kemudian kita tetap istiqomah gitu, tidak terpengaruh. Iya, itu nanti punya derajat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan soal itu juga kan banyak sebenarnya. Kalau contoh paling ekstrimnya itu kan dia ada Nabi Nuh, apa Nabi Hud, dia Nabi Lut yang ternyata punya pasangan hidup yang tidak sejalan bahkan ya. Tapi kan tetap beliau istiqamah. Nah, sehingga yang paling penting adalah kitanya. Iya, kitanya. Nah, tentu kita juga berharap ya pasangan hidup kita terus istiqomah bersama kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kitanya dulu. Ya, hmm, hmm, kalau soal pasangan hidup itu kan sebenarnya bisa diikhtiarkan. Ya, nah, baik ikhtiar lahiriah dengan diskusi banyak gitu ya tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan keutamaan dakwah, ya termasuk upaya batiniah ya dengan doa, dengan tirakat atau yang lainnya. Mudah-mudahan nanti eh, yang sudah luntur ini kembali ya, menjadi Kembali lagi Ustaz ya, Masya Allah. konditor. Amin, 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 amin. Ini Ustaz ada lagi dari Kak Dede Arti. Jadi tadi Ustadz Satori menyatakan, oh kayaknya saya juga yang ngomong ini, bahwa cinta itu sumber luka dan juga bisa menjadi obat. Jadi bagaimana kalau kita tidak cinta saja Ustadz, tapi saling menghormati dan saling menghargai, sehingga kita tidak perlu ada potensial untuk terluka. Oh, maksud dia kira-kira gini Ustadz, eh, beliau ini yang nanya ini membedakan gitu Ustadz. Ini ada cinta, terus kemudian sisi lain itu ada saling menghormati, saling menghargai. Nah, kalau cuma cinta saja nanti bisa saling melukai. Lalu kira-kira pertanyaannya, apabila di rumah tangga itu ada komitmen untuk saling menghormati dan saling menghargai, apakah itu juga masih akan bisa menimbulkan luka? Dan kira-kira gitu Ustadz. Maka Ustadz. Iya, Eh, luka itu akan terasa lama kalau memang yang dirasakannya itu arahnya kepada dunia. Ya, jadi sebenarnya yang melukai itu dunia, ya, dunia atas nama cinta, ya, dunia atas nama benci, dunia atas nama rindu, atau atas nama apa saja lah. Kalau memang itu sudah dunia itu melukai, ya, melukai.
eh, jadi ada ungkapan kalau beda pendapat itu ya masih bisa lah berkawan gitu. Tapi kalau sudah beda pendapatan itu Nah, berat Ustaz ya, berat itu. ya berat itu. Jadi emang dunia itu yang menjadi masalah. Nah, sehingga sebenarnya apapun judulnya, monggo mau saling hormat menghormati, cinta mencintai, rindu merindui gitu. Bahkan benci membenci juga boleh-boleh aja sepanjang rasanya adalah rasa akhirat. Iya. Hmm, Mungkin nggak ada suami yang membenci istrinya tapi dengan rasa akhirat mungkin. iya, iya. Iya, mungkin bukan sosok istrinya yang dibenci, tapi amal istri yang Amal, sudah iya, iya. eh, tidak Sifatnya bernilai Ustaz ya, akhirat. Iya, sifat, sikap, iya, karakter. betul. Jadi akhiratnya, iya kan memang cinta bukan segalanya. Pernikahan juga butuh membenci lah. Iya, 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 iya. butuh membenci. Betul, Iya. betul. Kalau nggak membenci suaminya nyolong nggak apa-apa, Gak itu apa-apa. kan masalah. Iya, 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 iya. masalah gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Baik, baik. Jadi saya kira sudah jelas ya ini babnya sebetulnya memang terletak pada orientasi atau visi kita yang paling besar kalau kita sudah bisa meletakkan semuanya untuk Allah, visi orientasi kita akhirat. Nah, saya kira persoalan-persoalan yang lebih cenderung kepada luka-luka dunia itu ya, itu kalau luka dunia itu kalau kita ikhlas kelak bercahaya di sisi Allah saja di akhiratnya gitu. Baik, ini ada lagi pertanyaannya dari Kak Ursila. Ustadz, bagaimana cara suami istri mengelola emosi dan ego masing-masing agar tidak mudah meledak pertengkaran? Oh, mangga Ustadz. Eh, saya pernah baca di kitab Risalatul Muawana Hmm. eh, disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Beliau bilang begini, As-sabru amiru junudil mu'min. Ya, sabar itu amir. Amir itu kan panglima. Ya. Junudil mu'min, tentara orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman itu oleh Allah dibekali junud. Orang Hmm. beriman itu punya junud. Nah, Hmm. junudnya orang yang beriman itu adalah amal salih. Iya, Hmm. amal salih. Nah, tapi sebagaimana tentara, nggak akan mungkin dia bisa menang melawan musuh kecuali ada yang memimpin. Dan yang memimpin Hmm. itu adalah kesabaran. Nah, Ya, ya, sehingga ya. ya semuanya harus, karena kalau kita perhatikan yang namanya panglima kan pasti akan hadir di tengah-tengah peperangan. Ya, dan kita semua tahu bahwa setiap waktu kita selalu perang melawan keburukannya. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. kita ingin eh, tahajud gitu ya, tiba-tiba ketemu halal 5 menit lagi. Nah, menunda itu kan sebenarnya keburukan yang muncul pada saat kita ingin eh, tahajud. Iya, jadi kebaikan itu akan selalu berhadapan dengan keburukan. Iya. Nah, ini yang kita punya tugas bagaimana kebaikan itu menang. Nah, ternyata kebaikan itu hanya akan menang melawan keburukan kalau ya sabar selalu hadir dalam kebaikan-kebaikan kita. Hmm. Sekali kebaikan kita ya tidak disertai dengan sabar, ya maka muncullah eh, ya segala apa namanya akibat-akibatnya. Eh, jadi kalau contoh sederhana semisalnya eh, kita kalau bermakmum ke imam yang beliau baca Al-Baqarah, awalnya kan kita menyangkalah paling 5 ayat itu. Udah ayat 5 kok lanjut Masih apa lanjut? 10 ayat. Sampai 20, 30, 50, 60 nggak juga ruku. Itu rasanya kita, ya ayah bunda seneng atau mangkel? Mangkel Jengkel. kan, jengkel. Nah, padahal jengkel itu kan keburukan. Padahal kita sedang melakukan amal baik yaitu sholat gitu. Berarti kan kebaikan kita sholat dikalahkan oleh jengkel. Nah, kenapa jengkel? Karena waktu kita sholat tidak dipimpin oleh kesabaran. Iya, 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 Maka iya. kata kuncinya sebenarnya tadi, ya, sejauh mana kita ketika beramal baik itu harus disertai dengan kesabaran. Kebaran, Masya Iya. Allah ya. Ini Dan memang sabar itu kan artinya menjadikan susah sebagai kesempatan beramal baik. baik. Ya, ini teman-teman yang
kita itu harus terus-menerus ya belajar mengkondisikan diri kita, mengorientasikan ukhrawi, mengorientasikan segala sesuatu itu kita sandarkan pada Allah. Nggak ada keburukan. Sakit hati itu jadi kebaikan kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah. Luka itu tidak selalu bermakna buruk ya. Kalau lukanya kita nggak ikhlas ya buruk gitu. Karena memang luka dan nggak ada balasan apa-apa. Tapi kalau kita bisa mengikhlaskan itu karena Allah itu jadi baik gitu. Jadi segala sesuatu bisa menjadi baik sepanjang semuanya kita sadarkan pada Allah. Nah teman-teman sekalian, sebelum masuk di sesi terakhir tanya jawabnya, nanti masih ada satu dua pertanyaan Ustaz, tapi minta izin sebentar aja. Bang Diva mau menyampaikan informasi. Mari Bang Div. Oke, silakan istrinya. Baik, terima kasih waktunya Pak Cah dan Ustaz Satori, Masya Allah. Setiap mendengar Ustaz Satori menyampaikan materi itu, saya langsung berandai-andai kembali. Sebenarnya saya tuh selama ini memandangnya bagaimana sih, sudah benar atau belum sih. Jadi benar-benar penyuci hati kembali. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, ada informasi menarik yang ingin kami sampaikan. Jadi kami adalah saya Dia Khalifa selaku staf dari Wonderful Umroh mewakili tim Wonderful Umroh ya. Jadi kami Wonderful Umroh adalah penyelenggara serangkaian kajian ini. Bapak Ibu boleh ikuti nanti, sudah di dalam grup, tidak perlu keluar. Nanti insya Allah akan ada lanjutan-lanjutan kajiannya. Ada kajian offline dan kajian online, nanti silakan bisa disimak. Dan kami ada informasi menarik, tawaran menarik dari Wonderful Umroh. Ini dia, sudah bisa dilihat Bapak Ibu di layarnya masing-masing, ada umroh jelajah hati di Tanah Suci. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan kabar berikut, kabar gembira. Umroh ini harganya mulai dari 33.500.000 dan sudah termasuk semuanya ya. Jadi tiket pesawat menuju eh, Mekah, Madinah, hotel, kemudian visa dan lain sebagainya. Nanti detail kelengkapan yang didapatkan bisa hubungi admin kami. Kemudian startnya dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta. Dan hotel yang kami tawarkan di sini dekat semua, 400 meter, 350 meter. Jadi kami berikan layanan kenyamanan di Umroh Jelajah Hati ini. Bapak Ibu, fasilitasnya lengkap, pesawatnya direct, dapat kereta cepat dan hotelnya dekat begitu. Dan pembimbingnya di sini spesial nih, pembimbing nasional. Ada dibimbing langsung oleh Ustadz Syatori dan Ustadz Dita Karyawan. Dan tentu juga nanti ada mutoif-mutoif dan yang tour leader yang nanti akan menemani untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam umroh ini. Nah, program Jelajah Hati ini bersama Ustadz Syatri dan Ustadz Syadi dengan kajian refleksi hati dan keluarga. Nah, promo khusus untuk peserta kajian ini. Ada promo khusus. Promo daftar hari ini Umroh Jelajah Hati 9 November 2025. Silahkan, ada dua opsi, yaitu opsi pertama komitmen cukup dengan 200.000, maka dapat mendapatkan diskon 2 juta. Jadi silahkan nanti tuliskan nama, nomor WhatsApp, dan pilihan komitmennya 200.000 atau 3 juta. Jadi yang pertama komitmen 200.000 langsung mendapat diskon 2 juta. Dan yang kedua ada mau DP langsung nih, kira-kira nanti bisa menghubungi admin kami, terus mau tanya-tanya dulu, kemudian misal nanti sudah atur jadwal, terus oh sepertinya cocok jadwalnya, nah mau langsung DP saja. DP 3 juta bisa langsung dapat diskon juga 2 juta dan perlengkapan. Jadi perlengkapannya langsung kami kirim di bulan ini gitu. Kalau biasanya nanti perlengkapan dikirim di bulan sebelum keberangkatan. Kalau DP 3 juta perlengkapan langsung kami kirim, Bapak Ibu langsung bisa mendapatkan koper, shawl, ihramnya atau mukenanya dan lain-lain. Jadi silakan hubungi kami untuk informasi lebih lengkap. Dan untuk klaimnya, untuk klaim promonya, silakan langsung saja tuliskan bisa di grup. Jadi Bapak Ibu kan sudah masuk ke grup TMWT. Nanti kalau misalkan ada yang belum masuk, silakan bergabung terlebih dahulu, bisa mengisi link presensi atau link pendaftaran yang sudah kami kirimkan sebelumnya yang ada di sebaran-sebaran. Kemudian nanti bisa bergabung ke dalam grup dan klaimnya tinggal tulis saja nama, nomor WhatsApp, dan pilihan komitmen. Mau 200.000 atau 3 juta. Kemudian nanti dikirimkan ke grup atau ke sini atau ke admin kami. Jadi eh, berlaku hari ini ya. Jadi
bisa sampai nanti sore, bisa sampai nanti malam, Bapak Ibu tenang saja, masih bisa melihat waktu, masih bisa melihat jadwal, dan bisa dikirimkan ke grup. Silahkan jangan lupa untuk klaim, karena kapan lagi kita bisa berangkat ke Tanah Suci bersama ustadz-ustadz dan mengikuti kajian. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, seperti ini kajian, jadi kita kan hanya online ya ini ya, hanya bisa melalui online. Nah, bayangkan nanti kita di Tanah Suci, di rooftop Masjidil Haram, atau di pelataran Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, ya kita duduk bersama-sama mengikuti kajian, Masya Allah, eh, berharap sekali ya kita bisa mengikutinya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, semoga kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam kajian-kajian, dalam forum-forum, baik di forum selanjutnya maupun nanti semoga bisa berkumpul semuanya di Tanah Suci. Amin. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Setelah ini kita akan lanjut diskusi lagi, lanjut talk show lagi. Nanti boleh yang masih punya pertanyaan disampaikan ke chat, boleh yang masih penasaran-penasaran disampaikan ke kolom chat, nanti akan didiskusikan bersama Ustadz Satori dan juga Ustadz Syedita Karyawan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Jangan lupa klaim. Nanti kalau ragu bisa klaim saja dulu. Jadi cukup dengan ikhtiar 200.000 sudah bisa klaim diskonnya. Kalau sudah yakin nih bisa tanggalnya cocok, langsung klaim 3 juta tidak apa-apa. Nanti langsung kami kirimkan perlengkapannya. Terima kasih. Selamat menyimak sisa dari diskusi kita, sisa dari talk show ini. Untuk itu saya kembalikan ke Ustaz Jayadi. Terima kasih Pak Cah atas waktunya. Baik, Bang Div. Ustaz Satori, Masya Allah ini banyak banget sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya, responnya luar biasa teman-teman. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang menyatakan tercerahkan dan seterusnya ya. Dan banyak sekali pertanyaan, tapi ternyata waktu kita sangat terbatas. Jadi saya minta izin teman-teman sekalian hanya membacakan satu lagi pertanyaan untuk Ustaz Satori. Saya pilih pertanyaan dari hamba Allah, ini nggak ditulis namanya. Bagaimana dengan konteks mencintai sebagai pemberian nafkah? Mencintai sebagai pemberian nafkah. Misalnya, jika suami tidak mencintai atau berperilaku baik terhadap istrinya, apakah seorang istri tetap harus menerima dengan ikhlas? Oh, mungkin maksudnya itu kayak suami nggak ngasih nafkah gitu saja ya, kayaknya begitu yang dimaksud ini. Ada suami nggak ngasih nafkah, lah apa istri itu harus tetap menerima dengan ikhlas? Ah, begitu Sat, maka Sat. Iya. Itu tergantung tinjauannya ya Bunda. Kalau tinjauannya fikih ya sudah nggak ada kewajiban. Iya, sudah nggak ada kewajiban dari istri kepada suami. Jadi hak-hak eh, suami atas istri itu bisa gugur ketika salah satu di Gugur. antara keduanya tidak memenuhi hak pasangannya atau kewajiban dirinya. Jadi sama kalau seandainya ada istri yang tidak mau melayani suaminya, ya udah nggak ada hak nafkah dari istri itu, eh, hak nafkah dari suaminya itu nggak ada gugur. Itu secara fikih. Oke, Ya, nah kalau fikih itu kan ya memang formal ya, tapi kita tahu Islam itu tidak hanya fikih, ya ada oke, akhlak, ada akidah. Nah, kalau bicara soal akhlak, soal akidah itu kan sebenarnya sederhana. Ya, berumah tangga itu ladang pahala. Iya, berumah tangga itu adalah ladang pahala, ladang amal solih. Dan sehingga ketika kita melihatnya dari sisi ini, ya udah, yang penting pokoknya gimana caranya saya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan memang tidak ada ladang pahala yang luar biasa kecuali di rumah. Karena ladangnya bisa 24 jam sehari. hmm, Ya. ya Kita ya, di luar rumah juga tidak berarti kemudian kita lepas kan. Ya, tetap di situ eh, ada amal-amal yang bisa kita lakukan eh, terhadap keluarga atau bersama keluarga. Dan ujung-ujungnya sih tadi ya kembalinya kepada eh, sejauh mana kita menjalaninya itu dengan kesabaran. Karena memang kesabaran itu harus hadir di dalam semua amal-amal kita. Tanpa kesabaran, amal itu akan menjadi amal yang liar. Ya, yang penting pokoknya saya udah beramal, beramal. Nah, sementara ketika tidak terpimpin itu kan
tidak menghasilkan, ya tidak menghasilkan. Dan orang yang sabar itu kan luar biasa kalau saya baca di kitab Risalatul Mu'awanah itu. Jadi orang yang sabar itu, kata beliau, adalah orang yang senang beramal baik saat susah. Hmm. Senang beramal baik saat susah gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya, nah kenapa senang? Kan pahalanya banyak. Ya, 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 ya. pahalanya banyak. Ya, justru ketika amal baiknya menimbulkan rasa susah itu malah senang ya karena tadi lebih kepada pahalanya yang melimpah. Nah, sehingga kadang saya suka ya ya bercanda tapi serius itu kalau ada istri punya suami yang sangat baik, eh, kemudian istri ini juga berlaku baik kepada suaminya kan pasti ada nilai kebaikan dari istri kepada suami yang baik. Tapi Hmm, kalau hmm, hmm. seandainya ada istri punya suami yang kurang baik, tapi walaupun suaminya kurang baik, istri ini tetap berlaku baik kepada suaminya, kan tetap ada nilai. Dan kalau dibandingkan mana yang nilainya lebih tinggi, kepada suami yang baik atau suami Ya, yang ya, tidak ya, baik. ya. Tentu suami yang tidak baik nilai kebaikannya lebih tinggi, berarti logikanya siapa yang lebih beruntung? Ya, 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 ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya logis gitu. Nah, Ya, ya. cuma kita sendiri yang kemudian menolak. Nah, menolak itu karena tadi ya, di dalam diri kita itu masih ada dua rasa yang saling tarik-menarik, rasa dunia dan rasa akhirat. Itu Ya. yang membuat orang jadi bingung. Jadi kalau rasa dunia, rasa akhirat itu ada, masih ada, itu udah seperti kita berjalan. Terus di depan kita jalannya bercabang. Ada ke Hmm. kanan, ada ke kiri. Sama-sama jalannya bagus gitu. Nah kan kita bingung. Saya mau Hmm, hmm, kemana? hmm. Nah maka hidup ini akan pasti kalau rasa yang mendominasi diri kita adalah rasa akhirat. Dan Ya, kita ya. punya peluang sangat besar untuk merasakan rasa akhirat itu di rumah. Ya karena Rasul sudah mengatakan baiti jannah. Jannati. Rumahku adalah Masya surga. Allah. Oke, Ustadz, ada closing statement terakhir yang ingin dipesankan ke teman-teman semuanya. Maka Ustadz Satori. Eh ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya, kalau dari apa yang kita sampaikan itu sebenarnya ya Bapak Ibu, eh, kunci untuk menjadikan rumah tangga itu betul-betul rumah tangga yang berkah, ya saya lebih memilih kata berkah daripada sakinah mawaddah dan rahmah, Hmm. karena memang itu yang diungkapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Waalaikumsalam. Wasallam. Iya, maka sebenarnya kata kuncinya ada pada tiga kata, mau hidup susah. Hmm. Jadi berumah tangga itu bukan mau hidup senang, tapi mau hidup susah. Susah. Iya, karena menikah itu Bapak Ibu adalah maklumat. Iya, maklumat. Jadi tidak hanya sekedar jam kabul. Ada peristiwa yang justru ini sangat penting ketika pernikahan itu terjadi. Yakni maklumat saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Hmm. Jadi ketika Mas Dihya ya mengatakan aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian, ya itu sebenarnya Mas Dihya sedang menyampaikan maklumat saya sudah selesai dengan Terakhir. diri saya sendiri. Karena Ya, kita ya, bisa ya, ya. bayangkan kalau seandainya ada orang yang menikah dia belum selesai dengan dirinya sendiri, pasti dia akan Hmm. menjadi beban. Ya, Nah, ya, ya, ternyata ya. pasangannya juga belum selesai dengan dirinya Dirinya sendiri. Nah, itu sendiri. yang nanti akan jadi masalah. Hmm, Nah, hmm, hmm, hmm. orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang ya, yang melihat dalam hidup ini tidak ada yang bisa membuat saya bahagia kecuali diri saya sendiri. Hmm, Itu hmm, hmm, ciri hmm. orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada yang bisa membuat diri saya bahagia kecuali diri saya sendiri. Jadi Hmm, kalau hmm, hmm. seandainya ada seorang istri atau seorang suami yang dia punya pasangan hidup yang tidak membahagiakan, kira-kira masalah nggak ya Bunda? Enggak. Kenapa Hmm. enggak? Karena saya masih punya diri saya sendiri yang mampu dan bisa membuat saya Membahagiakan. bahagia. Jadi ya tidak ada Masya masalah. Allah. Justru semangatnya adalah bagaimana kehadiran saya ini menjadi kebahagiaan. Karena kebahagiaan seorang suami adalah ketika dia bisa membukakan pintu kebahagiaan untuk istrinya. Sebagaimana juga sebaliknya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini Masya saya sedang Allah. mengingatkan diri saya sendiri.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan berlimpah juga manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz Cahyadi atas kesempatan ini. Saya kembalikan. Syukron Ustaz Satori, ayah bunda semuanya, rasanya tidak pernah selesai kita ya kalau mau belajar terus-menerus. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu merasa banyak sekali hal yang kurang pada diri kita, karena kalau kita merasa sudah sempurna, nggak ada lagi yang kurang, nanti nggak mau lagi belajar ya, dan justru itu menjadi penghalang pembelajaran kita. Jadi kita terus belajar, dan bayangkan andai kita bisa belajar barengnya itu di pelataran Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Haram ya, di rooftop. Kalau saya biasa mengajak jamaah umroh itu belajar bareng di rooftopnya Masjidil Haram. Jadi sembari sholat malam di sana, kemudian setelah itu kita sholat subuh berjamaah di rooftop ya. Lalu kita zikir maksurat, setelah itu kita tausiah ringan sampai waktu syuruk ya. Kita sholat syuruk di situ, baru kembali ke hotel. Wah, itu kalau bareng-bareng ya bersama Ustadz Satori dengan ayah bunda semuanya belajar bareng di sana, tausiahnya lebih ngecas kita lagi, karena kalau online itu tentu beda ya kalau offline, apalagi offline-nya di Masjid Nabawi, online-nya di Masjidil Haram. Wow, itu insya Allah akan full charge masuk ke jiwa kita. Mangga dipersilakan ayah bunda menyiapkan diri, masih ada waktu untuk daftar umroh jelajah hati bersama Ustadz Satori, dan insya Allah akan saya dampingi. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda semuanya, ikhwan akhwat, bapak ibu, teman-teman, adik-adik, mbak-mbak semuanya, Ustadz Ustadzah yang hadir di forum ini. Dan mohon maaf karena ternyata panitia hanya menyediakan link Zoom-nya kapasitas 100 ya. Tadi banyak banget yang tertolak, tidak bisa masuk. Mudah-mudahan nanti lain waktu kalau dengan Ustadz Satori harus disediakan 1000 biar masuk semuanya. Demikian kita ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Satori, dan sekarang kita kembalikan untuk penutupan kepada Bang Dihya, Bang Diva, kami sampaikan. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Maka Ustadz Satri warahmatullahi kalau mau ada agenda Oh lainnya iya, dipersilakan. baik, Ya, terima kasih ya. oke, maka Ustadz. Bapak Ibu Ya, semuanya, Mas Diva, terima kasih atas semuanya. maka Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz Satori. Waalaikumsalam. Alhamdulillah begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir pada kajian kali ini. Jangan lupa untuk klaim diskon kami. Silahkan menghubungi admin untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai detail umroh. Kemudian untuk rekaman nanti akan kami share juga di grup peserta. Jadi Bapak Ibu jangan leave dulu dari grup peserta, karena insya Allah masih ada seri-seri kajian selanjutnya yang akan kita adakan baik secara online maupun offline. Jika offline nanti, mari bisa berkunjung bersama untuk mengikuti kajiannya. Terima kasih Bapak Ibu, menghimbau kembali, jangan lupa Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di YouTube, semuanya jangan lupa untuk klaim diskonnya, silahkan nanti chat admin ataupun chat di grup. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa- Sampai jumpa, sampai bertemu kembali.